Jadi gini Om, di sini kita hanya memberi wawasan, kita tidak mau hanya adu argumen masalah konslet ataupun gacor. Yang penting lobet itu bisa jadi bunyi dengan nada yang kita inginkan, terus bisa buat jalan-jalan kan ngoten Om Aris. Hari ini saya sudah bersama dengan Om Aris sama Om Sinyo-san. Ini Om Aris sama Om Sinyo. Yang setelah kita bahas kemarin itu ternyata banyak teman-teman dari seluruh Nusantara ini pengen tahu step-step awalnya Om. Jadi gini Om, maksud saya gini, mereka punya lobet yang ibaratnya tidak tahu ini lobetnya bagus atau bisa ngekek, hanya sebatas dia hanya membeli yang murah gitu Om. Apakah dengan proses yang dengan kemarin itu setting kangen itu apakah bisa Om Aris? Jadi gini Om, sebentar, maksud saya gini, mereka punya lobet yang ibaratnya tidak tahu ini lobetnya bagus atau bisa ngekek, hanya sebatas dia hanya membeli yang murah gitu Om. Apakah dengan proses yang dengan kemarin itu setting kangen itu apakah bisa Om Aris? Tahu ciri-cirinya Mas. Nah biasanya saya itu lebih suka itu bahan-bahan lobet jantan tua. Nah dengan cara saya main ke tempat teman-teman yang peternak lama, kita misalnya lihat materinya seperti apa, kriterianya seperti apa. Biasanya saya pilihnya salah satu yang pertama yaitu receh Mas, burungnya receh. Dengan ciri lain biasanya saya cari yang turangga burung itu bulunya bersih. Biasanya burung-burung seperti itu materinya bagus. Itu ciri-cirinya Om ya. Ya. Terus baik, oke Om Sinyo, Om Aris. Jadi di sini gini Om, di sini kita hanya memberi wawasan, kita tidak mau hanya adu argumen masalah konslet ataupun gacor. Yang penting lobet itu bisa jadi bunyi dengan nada yang kita inginkan, terus bisa buat jalan-jalan kan ngoten Om Aris gitu. Jadi gini Om Sinyo, tahap-tahap pemrosesan yang jenengan kemarin ajarkan itu Om Aris, misalkan kita dari bahan itu jenengan bisa ibaratnya memberikan dari jenengan yang alami itu Om, dari nol itu seperti apa Om Aris? Ya menurut saya ya Mas ya, dari bahan itu paling penting banget. Materi bahan itu emang utamanya yang misalnya kita proses lobet konslet. Karena dengan bahan yang bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Nah, gimana kita, misalnya pengalaman saya sendiri ya, karena saya tuh misalnya beli yang bahan udah mahal juga nggak kuat waktu itu, dalam artian ya memaksimalkan keadaan ya Mas. Jadi ya itu dengan cara saya pilih materi dari Om Yokan, dari ternak-ternak teman yang sudah lama ternak materi tua, jantan-jantan tua, seperti itu Mas. Kita nyeleksi sendiri. Seleksi. Oke Om, step-stepnya gimana Om? Kalau jenengan dari awal itu Om, apa dengan proses langsung setting kangen kemarin? Setelah saya dapat jantan itu Mas ya, misalnya menurut saya chemistry saya, menurut feeling saya itu bagus, saya langsung jodohin sesuai step-step pertama yang pernah kita bahas itu. Seperti yang langsung dijodohkan, ya, dipisah. saya jodohkan dulu, kita misalnya sudah
lock Benar-benar dan lock. klik pasangannya, baru kita mulai untuk permainan biraha itu. Pisah itu ya Om ya, Ya, pisah ini. setelah tempel. Baik gini Om Aris, dengan proses sistem itu seperti itu, kira-kira bisa nggak Om semua lovebird itu bisa dibikin seperti itu? Kalau menurut saya semua lovebird ibaratnya manusia lah Mas. Nggih. Manusia itu kan kalau kita main logika ya, namanya manusia itu kan ada yang SDM-nya rendah, ada yang SDM-nya tinggi. Sama dengan burung. Nah gitu. Ada yang dia itu materinya misalnya maksimalnya segitu ya, ada bisa diarahkan ke lebih yang seperti yang kita inginkan juga bisa ada. Gitu. Jadi ada yang misalnya emang benar-benar mentoknya di misalnya gacor juga ada Mas. Gitu. Baik. Om Sinyo, ada tambahan masalah ini Om Sin? Kalau Om Sinyo pernah ini nggak Om? Apa? Yang penggacoran sistem full kerodong itu Om Sin? Belum pernah. Belum pernah nggih? Belum pernah. Om Aris pernah Om? Saya kalau untuk penggacoran full kerodong itu saya dulu pernah betina Mas. Betina nggih? Iya, Rata-rata gitu. betina. Baik Om Aris, kalau misalkan betina jenengan ada masukan nggak Om Aris? Untuk Saya kalau betina nggak begitu Mas, karena ya misalnya saat ini yang ya jantan nggih. jantan ya. Baik Om Aris. Gini Om Aris, kalau untuk jantan ini kan kadang-kadang saya ngelihat dari rekan-rekan dari lovebird mania lainnya kan kadang-kadang gini Om Aris. Mereka ditaruh di satu ruangan sendiri, dicampur jadi satu, ditaruh bawah, biarpun jemur, mandi atau segala macam pokoknya jadi satu terus. Om Aris pernah ngalamin proses itu Om? Digabungin gitu Mas. Di kayak di koloni beda sangkar itu Om Aris. Kalau ini beda sangkar. Jadi dia Oh, satu direndeng, di model rendeng, direndeng. model rendeng. Gini ya Mas ya, untuk kalau menurut saya penggacoran burung jantan itu ada macam-macam Mas. Hmm. Seperti hanya misalnya teman-teman, pengalaman teman-teman, ada yang modelnya jantan sama jantan dijejer-jejer, main jemur juga ada, terus main koloni jantan-jantan juga ada. Ya monggo itu soal macam-macam juga Mas. Tapi kan Tergantung teman-temannya. mantepannya kita itu Mereka. gimana. Terus kalau emang dengan cara itu bisa menggacorkan burung itu ya kita pakai tidak apa-apa gitu loh. Oh gitu. Iya. Berarti memang dalam arti bermain lovebird itu memang banyak cara Om Banyak ya. cara, Cara. tapi satu tujuan. Nggih, ngoten nggih. Cuman karena kita pengalaman kita ya mainnya seperti itu dengan logika. Ya karena logika ini kan juga saya simpulkan karena saya juga pernah melakukan hal tersebut Mas. Dengan penggacoran single juga saya pernah, jantan-jantan juga pernah, sampai saya menemukan metode ini gitu loh. Baik Om Aris. Tapi metodenya Om Aris sama Om Sinyo ini ternyata juga sudah banyak yang pakai juga Om. Iya. Tapi gini Om, kebanyakan yang mereka alamin termasuk saya sendiri Om. Saya itu tidak tahu kapan pasti jadinya lovebird yang saya proses ini Om Aris. Kira-kira jenengan kalau dengan proses itu bisa ditebak nggak Om? Nggak bisa. Nggak bisa Nggak nggak? bisa Mas, karena gini ya, kalau menurut saya proses konsep itu jangan jadikan sebuah ambisi ataupun adu gengsi. Bener Om, setuju. Karena menurut saya konsep itu misalnya pencapaian hobi kita yang kita tekuni, misalnya puncak kasta tertingginya kita main lovebird apa sih Mas? Kan konsep itu. Nah, gimana caranya kita itu menekuni hobi kita dengan misalnya sepenuh hati dengan misalnya teknik-teknik yang kita ketahui. Dan masalah konsep itu bonus. Menurut saya gitu Mas. Jadi jangan misalnya ambisi kita yang diutamakan. Kalau kita udah main ambisi, main kita adu gengsi, misalnya pengen punya konsep ini, ya motivasi bagus. Cuman jangan terlalu ambisi, karena ketemunya nanti nggak baik. Ketemunya ambisius Om Aris. Kantongnya. Iya, ketemunya nggak baik Mas. Ambisius kalau kita gampang beli bahan nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak jantan. mampu kita beli bahan kan tetap kita muyeng-muyeng Iya. sendiri kan. Kalau jantan, emang kalau dilihat dari bahan, emang kalau kita bisa beli bahan yang mahal, kita beli bahan yang bagus, ya emang Mas ciri-cirinya ya cari yang burung yang udah debelannya dapat, materinya suaranya udah kering, oke. Itu bagus. Malah lebih cepat kita ke arah ke itu, gitu, Mas.
Misalnya kita ngarahkan ke kota itu lebih cepat. Tapi kalau Tapi kayak kalau kita kan kita kan tahu sendiri Mas. Sama Om Aris. Oke Om Aris, ini saya ambil informasi dari jenengan masalah ini Om Aris. Iya. Banyak sekali rekan-rekan yang bilang setelah proses jenengan ini yang settingan kangen ini setelah dipisah 3 hari atau 4 hari ditemuin lagi ini Om Aris, mereka ada yang menanyakan gini Om Aris, sampai kapan titik gacor sampai bisa dikawinkan. Nah saya sendiri sini kan juga masih ngambang Om, titik gacor yang seperti apa Om Aris? Oh gitu. Oke. Kalau pengalaman saya Mas ya, mulai dari penjodohan, terus istilahnya sistem tempel asingkan itu, nanti jantan kan melalui fase-fase yang misalnya macam-macam Mas ya. Ada yang misalnya bunyi sama ngepak, bunyi sama rekel, nakal gitulah istilahnya. Karena itu juga misalnya fase prosesnya Mas. Fase prosesnya dia menuju misalnya mau mengeluarkan gacornya, mau mengeluarkan birahi, antara birahi dan emosinya dia stabil sendiri Mas. Misalnya perpaduan antara emosi dan birahi dengan teknik itu nanti berjalan naik-naik dengan sendirinya itu. Gitu Om Aris. Iya. Kalau Kadang kan orang bingung Mas. Mas setelah saya jodohin burung saya seperti ini, kok bunyinya seperti ini, bunyinya sama ngepak. Nah, itu merupakan juga sebagian dari perjalanan proses itu Mas. Kita kan nggak ada yang instan lah Mas. Proses ini kan misalnya nggak instan gitu loh. biarpun pakai vitamin atau itu Nggak bisa. nggak bisa. Kalau nggak? instan saya Tetap- udah kaya tetap Mas. proses. Kalau Om Sinyo pernah nggak Om, proses seperti ini nih dengan lobet paut itu Om? Misalkan dibikin setting kangen ini lobet paut jenengan pernah ngalamin Om Sin? belum. Kalau paut saya main kolong. Tetap koloni ya? Kolong. Ini mungkin barangkali ada masukan Om Sin. Tadi kan saya dapat WA. Dia dengan model satu kandang kotak dikasih burung banyak, dia main paut itu. Itu jenengan prosesnya barangkali ada ini Om Sin, ada informasi yang Kalau paut buat masukan. main jemur sama pakan tinggi juga, iya. Jagung. Mandinya. Mandi biasanya dengan sendirinya, dia kasih cepuk agak besar itu kan mandi sendiri. Paut lebih mudah di situ kalau main paut daripada main unggul satu. Kalau udah bener-bener dia masang kunci, enggak apa-apa diambil untuk satu pasang aja, bukan enggak dijadikan satu banyak gitu diambil enggak. Kalau ini ya, saya juga pernah ada informasi kalau memang paut itu dikasih pakan tinggi pasti birahinya kebunyi Om ya. Kelihatan nggak Om Sin? Iya biasanya gitu. Iya. Saya tambahkan ya Mas, itu kan Boleh, Bang. juga kalau paut itu kan kita juga main logika di manusia Mas. Yang namanya anak-anak kan senang bermain. Makanya kita biasanya kalau paut bagusnya ya main koloni. Gitu ya Om. Lobet kan dasarnya juga burung koloni gitu loh. Nah dengan tujuan pakan tinggi itu kan yang namanya paut kan belum ada birahi. Kalau belum ada birahi mana bisa bunyi kan gitu. Tunjang dengan pakan tinggi, birahi dinaikkan, insya Allah jalan lapang kalau paut. Dengan ngeredemnya kan diombio itu. Antar ya. Iya. Tapi gini Om Aris sama Om Sin, saya pernah ngelihat dari salah satu pemain di Latberan ya Om. Dia karena paut itu karena goyang sedikit kan gampang bunyi Om. Iya. Itu pangkringannya dikasih minyak, plastiknya halus. Jadi kalau gerak dikit bunyi, gerak Itu dikit biasanya bunyi. yang vector. Itu ya Om ya. Iya. Iya. Kalau vector pasti ya, dia kaget aja bunyi. Tik gitu pasti itu. Apalagi pautnya lata. Itu nih Om. Iya, tapi kalau paut model koloni dengan pangkringan seperti itu enggak main. Modelnya gacor nanti ketemunya kalau paut koloni Mas. Ngoten ya Om Aris. Iya, pasti dia anteng bunyi satu titik, gacor keluar gacornya. Oke Om Aris Om Sinyo, ini kita menginjak ke pakan Om Aris. Jenengan dengan masih andalan dengan pakan ebot Sama seperti saya kemarin Mas. sama ya. kemarin ya. Kalau isanya dari teman-teman ada yang merasa isanya pakannya lebih tinggi, tidak apa-apa dipakai. Gitu ya Om Iya. ya. Enggak, maksud saya gini Om Aris. Rekan-rekan ada yang bilang, Om, saya kasih pakan seperti ini, pakan ebot ini kurang kenceng. Apa harus ada yang lebih kenceng lagi biar untuk mendongkrak birahinya? Apakah lobet ini gini Om Aris? Apakah lobet ini harus sekenceng-kencengnya? Kalau misalkan kurang birahi harus kenceng lagi atau step by step itu Om? Ya Untuk masalah pakan. karena ini ya Mas, kadang kan kita juga belum tahu dosisnya burung itu sudah sampai mana.
Kalau menurut kita itu dengan pakan itu masih kurang kenceng, cari pakan yang tinggi lagi mas, Oh, kencengin gitu. lagi tidak apa-apa. Ada masukan nggak Om? Kira-kira Om, kalau Ya, misalkan dari kalau produk. masukan ya itu seperti yang kemarin disampaikan Mas Sinyo itu dari awal kita dongkrak dengan pemain Pemain. itu. Lumayan nih, Pemain nggak bahaya kok mas. ngoten nih. Pemain bagus juga buat burung. Tapi kadang-kadang gini Om, di tempat-tempat lain ada yang nggak ada itu, ada yang maksudnya ada yang nggak jual itu. Mungkin barangkali ada yang lain dari itu. Ya pengalaman kemarin itu sih. Kalau enggak iya itu Prestige itu Prestige tinggi. juga Plastik bagus. lobet ya. Tapi Ya. itu polos, jangan dikasih. Jangan Oh, polos. polosan. Prestige polos Prestige, aja. Om. Yang Yang penting Prestige itu dulu kita pernah pakai mas. Di PAUD saya Cuman pakai. kan karena dari sisi ekonomisnya itu kan satu kali aja mahal kan itu. nggih. Nah makanya saya cari yang isinya lebih ekonomis gitu loh mas. Maksud saya cuma seperti itu. Kalau dari teman-teman mau pakai itu juga bagus. Baik, siap Om Aris. Terima kasih. Untuk minuman jenengan pernah eksperimen nggak Om Aris? Kalau minuman maksudnya vitamin itu. Nah, sarang walet Om. Kalau Kayaknya- vitamin terus jujur saya pakai sarang valet mas. Oh, sarang walet juga. Nggak pakai vitamin apa yang aneh-aneh. Yang direbus itu Om ya? Iya. Direbus terus Kalau dikeringin. sarang valet kan buat manusia juga bagus, apalagi buat hewan kan, badannya kan gitu. Mantan Om Aris nih. Saya ingat ini Om, apa masalah postur atau paruh atau kaki itu sebenarnya mengaruh nggak sih Om untuk mencari lobet itu? Dalam arti kita mencari bahan itu, apakah paruh seperti ini bagus? Kalau paruh sama di kaki itu enggak ngaruh sih mas. Cuma Biasanya kalau di di mata, Mas. ya mata sama bulu. bulu. Cari yang bulu yang bersih. Biasanya itu katurangganya pasti bagus. Bersih maksudnya Dalam artian bulu itu kelihatan mengkilap. oh masih kilat, masih banyak minyaknya Om ya. Om Aris, Om Sinyo, semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta Kicau Mania khususnya Lobet Mania, ya Om Aris, Om Sinyo. Semoga Om Aris dan Om Sinyo beserta keluarga sehat selalu dan apa Om? Selamat Idul Fitri ngaten ya Om. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Oke. Sama rekan-rekan mungkin kita ada salah-salah kata, salah-salah ucap, kita semua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ngaten nggih Om nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.